Karena Assalamualaikum. Monggo, Bapak Ibu atau anak-anak, referensi masih 42, mohon bisa dibantu untuk menyampaikan ke teman-teman yang lain.
Gini. Oi, anjing. Baik, anak-anak, Bapak Ibu, sebelum kita mulai mohon kameranya diaktifkan ya, agar kegiatan Zoom pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan lebih efektif nanti. Mohon seluruh peserta dapat mengaktifkan kameranya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA dalam Satu Perongan, Bapak Didik Sadianto MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan, Bapak Ibu Guru BK, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Wali Santri, serta anak-anak siswa kelas 12 yang sudah dinyatakan lulus seleksi SNBP 2026, rahimakumullah. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di dalam ruang virtual untuk bersilaturahmi, juga berkoordinasi terkait dengan tindak lanjut dari hasil pengumuman SNBP 2026 kemarin sore dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.
Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat bimbingan dan tuntunannya kita dapat menjalankan ad-dinul Islam, dan semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu serta anak-anak yang saya banggakan, sebelum kita mulai rapat virtual pada pagi hari ini, siang hari ini, ya, tengah-tengah ini, kita buka dengan surat Al-Fatihah agar kegiatan pada pagi hari ini juga dapat berjalan dengan baik, dan nanti semua juga dapat dilancarkan dalam rangka registrasi ulang di masing-masing perguruan tinggi. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa bi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan acara berikutnya, yakni yang pertama ada pengarahan umum yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Darul Satu Petarungan kepada beliau Bapak Didi Sadianto MPD, kami haturkan. Cek, terdengar Pak Barok. Sampun Bapak, suaranya sudah masuk. Oke, di anak-anak sudah nggih? Nggih, saya mulai anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati teman-teman pimpinan sekolah, Bapak Ibu wali kelas, tim BK, dan anak-anakku kelas 12 yang mendapatkan anugerah rezeki dari Allah melalui lolos jalur SNBP maupun jalur Golden Ticket. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah Bapak Ibu dan anak-anak, siang hari ini pasca kegiatan secara nasional di launching hasil SNBP, kita dapat berkoordinasi dalam rangka persiapan tahapan daftar ulang di tahap SNBP masing-masing kampus dari 23 kampus yang kemarin anak-anak ada rezeki masuk di jalur SNBP maupun Golden Ticket. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa berkah dan ridho dari Allah SWT, sehingga semua urusan kita nanti dipermudah oleh Allah SWT. Salawat serta salam selalu kita aturkan pada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tadang pada kita semua berupa ajaran agama Islam. Bapak Ibu dan anak-anak rahimakumullah, yang pertama, atas nama lembaga mewakili teman-teman semuanya menyampaikan selamat hari anak-anak. Mungkin selama berinteraksi dengan kami melakukan pendampingan ada hal yang masih kurang maksimal, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita berharap mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah, dan kita ke depannya dijadikan hamba-hamba yang lebih baik dan dipertemukan Ramadan di tahun depannya lagi dalam kondisi yang lebih baik. Bapak Ibu dan anak-anak, yang pertama terkait dengan data SNBP, alhamdulillah ini ada 91, ini termasuk record dari Humas kemarin, 7 yang Golden Ticket, baik yang di UM maupun yang di UINMA. Nanti yang di UINMA yang 5 anak nanti juga kami perlu laporan apakah proses daftar ulangnya sudah selesai atau seperti apa, nanti tetap dalam pantauan kami, dan selebihnya nanti yang 86 adalah proses yang baru yang kemarin diumumkan non Golden Ticket yang nanti perlu daftar ulang. Bapak Ibu dan anak-anak, ini ada 23 kampus sebaran yang nanti menjadi atensi, ya, mulai dari UNESA, UNEDS, UM, UINMA, kemudian UINSA, ya, terus PENS, ada Unibro, sampai terakhir di politeknik yang ada. Ini nanti harapannya bahwa 23 kampus ini tempat anak-anak melakukan daftar ulang tidak ada kendala. Mulai dari nanti lini masi, persyaratan-persyaratan apa yang dibutuhkan, baik nanti dari lembaga atau yang disiapkan anak-anak, harapannya bisa sesuai lini masi melakukan proses daftar ulang semua. 91 anak ini harus, ya, sudah tidak boleh tola-tole. Karena kalau sampai nanti tola-tole, maka nanti yang berdampak bukan sampean. Ya, yang berdampak adalah adik tingkat sampean dan lembaga ini ke depannya. Karena anak-anak sudah banyak terjadi
jika jalur prestasi, golden ticket, jalur SNBP, itu ketika nanti tidak melakukan proses registrasi, itu banyak pengalaman istilahnya kena backlist dari masing-masing kampus ya. Jadi nanti harapannya dari 91 ini anak-anak benar-benar bisa melakukan tahapan yang sudah ada. Rezeki ini patut disyukuri. Salah satu rasa syukurnya adalah dengan melakukan tahapan-tahapan yang ada dan dilakoni dengan sebaik-baiknya. Nanti ada daftar ulang, ada masa pengenalan orientasi, ono kuliah ya, kuliah yang baik sehingga istilahnya menunjukkan bahwa profil santri Darul Ulum lulusan SMA DU1 memang bisa bertanggung jawab dengan baik dengan adanya jalur prestasi SNBP maupun golden ticket ini. Itu anak-anak. Kemudian harapan kami nanti ini yang bergabung 61 dikurangi yang teman-teman itu sehingga nanti masih ada ya, kan masih harusnya ya di atas sekitar 100-an yang join karena anak-anak 91. Maka anak-anak nanti pastikan bahwa 91 anak ini nanti lewat pantauan dari Pak Barok dan teman-teman BK, nanti nggak ada yang telat melakukan proses daftar ulang, terlewat. Nanti tolong ada koordinator di SNBP ini yang lolos ini untuk juga memantau teman-temannya. BE jangan ada yang masih belum kesulitan tentang ini, tentang apa, mohon dikomunikasikan ke kami lewat Humas, lewat BK, sehingga nanti tidak ada yang terlewat. Itu harapannya. Yang berikutnya, anak-anak terkait dengan proses daftar ulang yang nanti kami butuhkan satu. Tadi kan ada 23 kampus. Nanti mohon salah satu komunikasi dengan Pak Barok atau dengan Bu Emi, kira-kira dari 23 kampus itu linimasi daftar ulang itu mulai tanggal berapa dan terakhir tanggal berapa. Harapan kami bahwa 2 hari sebelum penutupan, 2 hari H-2 ya, H-2 dari deadline daftar ulang itu anak-anak sudah tuntas. Jangan mepet-mepet, karena ini adalah proses daftar ulangnya adalah online. Ya, itu. Jadi harapannya nanti mohon anak-anak salah satu nanti setor yang mewakili kampus, ada UNESA, ada Unibro, ada UNEDS, itu setor kapan data-data linimasi yang ada. Yang kedua, tolong persyaratan apapun yang ditampilkan di pengumuman sampean, tolong itu disimpan dalam bentuk PDF dan juga disetor ke Pak Barok maupun ke Bu Emi di BK. Sehingga nanti kami bisa bantu membuat checklist. Ya, Mama Unibro, oh butuh scan raport, oh butuh surat keterangan, oh butuh tentang apa keterangan kelakuan baik dan sejenisnya. Nah, itu nanti dibantu dibuatkan checklistnya. Ya, jadi nanti tolong satu menyetorkan deadline data daftar ulang harus kapan, dengan tenggang waktu kita harus H-2 sudah tuntas. Yang kedua, syarat-syarat daftar ulang tolong di PDF-kan, kirim ke Pak Barok atau di Bu Emi BK ya, itu. Kemudian berikutnya Nana, tentu dalam proses daftar ulang nanti ada beberapa yang diupload. Salah satunya yang menjadi tradisi sebelumnya adalah scan raport. Scan raport semester 1 sampai semester 5. Yang menjadi atensi anak-anak, ini mohon jangan salewang ya, harus ada satu pemahaman, bahwa raport scan semester 1 sampai semester 5 yang diupload itu harus match dengan PDSS yang kemarin sudah diverifikasi. Kalaupun ada perbedaan, ya berarti yang diupload scan raportnya harus menyesuaikan PDSS-nya. PDSS-nya kan sudah difinalisasi dulu pada waktu bulan Januari. Jangan selegende. 5 semester, ternyata ada semester 3 yang selegende 1 mapel, bisa menggugurkan proses kelulusan sampean. Maka kami berharap tidak ada yang seperti itu. Semuanya bisa sukses semua 91. Baik yang golden ticket di UINMA maupun yang non golden ticket di UINMA juga bisa sukses. Ya, nanti itu harapannya. Jadi scan raportnya itu. Nah, yang jadi problem ya, tadi insya Allah tim yang mendampingi tentang bagaimana scan upload raport nanti Pak Yuda dengan Pak Munir dan Pak Kolis. Maka nanti dipastikan setiap ada permintaan apapun komunikasi dengan Pak Yuda tolong digercep ya, digercep. Ya, jadi nanti rencananya dari 91 anak ini nanti akan dikelompokkan per kelas, per nama ya. Maka proses uploadnya
scan rapot itu harus ngambil dari draft yang nanti dikondisikan Pak Yuda. Nggak boleh nyeken sendiri. Ya. Harus ngambil dari folder yang disediakan Pak Yuda. Umpama Arju 12 berapa, nanti mau upload yang ngambil dari situ. Nah, yang jadi masalah, mudah-mudahan rapotnya tidak ada yang tertinggal di asrama. Atau rapotnya dibawa pulang. Karena rapotnya dibawa pulang atau tertinggal di asrama, itu nanti kalau umpama sampai nyeken sendiri, kadang kualitasnya tidak bagus. Karena kualitas scan itu memang harus jelas, angka-angka yang ada harus jelas, identitas yang harus jelas, sudah tanda tangan wali kelas, sudah tanda tangan orang tua, dan tanda tangan kepala sekolah berstempel. Ya, tidak boleh yang bertanda tangan masih kosong, tidak boleh di-upload. Dan uploadnya kan harus warna, tidak boleh buram. Apalagi nggak jelas, ya, itu nanti berpengaruh pada proses validasi, ya. Jadi nanti itu mekanisme rapot. Nanti tolong disampaikan jika ada yang kendala. Yang kedua, mungkin ada yang minta juga persyaratan surat keterangan lulus. Perlu kami sampaikan, Nak. Proses kelulusan sampean itu baru dirilis 4 Mei. Sehingga sekolah sebelum tanggal 4 Mei jam 12 siang itu tidak bisa menerbitkan surat keterangan lulus. Kalaupun dipaksa, yaitu ilegal, ya, surat keterangan KW. Maka apa yang bisa dilakukan? 1, klarifikasi ke narahubung bahwa SKL surat keterangan lulus itu baru terbit nanti setelah tanggal 4. Ya, penggantinya biasanya adalah surat keterangan aktif di kelas 12 yang sudah mengikuti ujian PSAJ. Itu yang bisa kita terbitkan sekarang. Ya, umpama ada minta nilai ulangan PSAJ juga belum bisa karena belum diplenokan. Minta transkrip nilai kelulusan juga belum bisa karena belum tanggal 4. Ya, maka yang bisa adalah surat keterangan bahwa sampean aktif sebagai kelas 12 dan sudah ikut ujian PSAJ saja. Itu ya. Kemudian nanti dalam pengisian mungkin juga ada identitas untuk orang tua, keterangan gaji, keterangan apapun. Itu tolong mengisinya yang real. Anggota tanggungan itu nanti biasanya kaitannya dengan apa namanya UKT, ya, tolong diisi. Kemudian berikutnya untuk KIP kuliah yang ada kemarin mungkin ada rezeki di KIP kuliah, tolong juga syarat-syaratnya mungkin akan lebih detail. Tetap nanti kalau bisa dieksekusi sendiri monggo, kalau perlu disusi monggo, ya. Jadi itu. Kemudian anak-anak teknik upload, ya, teknik upload. Kami sih berharap bahwa upload itu ada di sekolah sehingga memastikan aman semua. Ya, tapi bila yang ada di luar Jawa yang memang sudah kembali ke pulau asalnya, bolehlah dari sana. Kalau anak yang domisili luar Jawa tapi masih posisi di sekitar Jogja, Semarang, Solo, Surabaya, Madura, bisalah ke sekolah bareng 1-2 hari. Karena kan sudah nggak bimbel nanti, sampai 91 ini kan sudah nggak usah bimbel. Ya, anggap aja mama ikut ya kemarin sodako aja, terus pamit gitu aja sudah. Sodako untuk biayanya ya. Harapan kami bisa ke sekolah nanti disepakati bareng-bareng mama grup UNESA kapan. Ya, grup Brawijaya kapan, nanti komunikasi sama Pak Barok itu. Kalaupun nanti terpaksa ada opsi yang upload mandiri dari rumah, sebelum nanti klik kirim, itu tolong komunikasi dengan sekolah. Pak, ini isian saya screenshot, ini tadi, ini sudah ya Pak, oke, di ACC oleh timnya Pak Barok, oke Dok, kirim, oke. Ya. Jadi nanti tidak dalam rangka diklik-klik dewe, karena Nak, kalau diklik-klik sendiri, terus ada kesalahan, itu bukan sampean yang diklarifikasi. Siapa? Kepala sekolah. Ya, umpama anak yang lulus di UGM, keliru upload dokumen rapot, yang diklarifikasi bukan sampean, ya. Kepala sekolah yang harus zoom dengan pihak panitia UGM menjelaskan lapo kok salah upload, ya, lapo kok ini ya, itu kan susah nanti. Maka karena setiap kealpaan atau salah upload sampean dokumen itu yang dipanggil bukan sampean, bukan orang tua sampean, tapi kepala sekolah. Ya, maka dari itu tadi teknik untuk mengirim berkas-berkas itu yang secara online harapan kami di sekolah. Kampus per jadwal deadline-nya daftar ulang ya dipandu masing-masing. Kalaupun terpaksa tidak ya tadi sebelum klik kirim sudah melakukan komunikasi dengan timnya Pak Barok ya. Jadi itu. Yang berikutnya Nak, mudah-mudahan
91 anak-anak ini sudah tidak punya tanggungan di kesiswaan. Karena menurut data di kelas 12, dulu pada waktu setelah ujian semesteran Desember, itu kan ada masa jeda sampai rapotan. Mudah-mudahan anak kelas 3 nggak ada yang nggak masuk itu. Apa itu? Pasca apa itu namanya? Fakultatif itu ya. Kelas meeting atau apa itulah namanya. Menurut data Bu Devita dan Pak Safi itu ada kelas 3 yang belum melakukan resum sebagai bentuk tanggung jawab karena tidak ikut efektif fakultatif kelas meeting. Ya, maka nanti kalau di antara sampean yang 91 ini ada dulu punya kewajiban itu, tolong segera komunikasi ke Pak Safi'i yang putra, yang putri ke Bu Devita, segera selesaikan. Karena surat keterangan sampean kelas 3 itu diberikan jika sudah tidak ada tanggungan segala macamnya, termasuk tanggungan membuat resum karena tidak ikut lengkap kegiatan pasca ujian semester Desember kemarin. Ya, jadi nanti tolong sebaiknya komunikasi. Maka Pak Barok nanti tolong ketika mengeluarkan surat keterangan kelas 3, baik yang untuk daftar ulang SNBP maupun untuk kegiatan UTBK, tolong komunikasi ke kesiswaan. Ya, tanggungan-tanggungan yang ada perlu dituntaskan sebagai tanggung jawab anak-anak, tidak melewel. Ya, itu karena itu sudah menjadi kesepakatan kita, salah satunya tadi membuat resum yang karena kegiatan pasca ujian semesternya tidak hadir sempurna. Yang terakhir, Nana, hal yang terbaik, ya, kabar baik ini tentu banyak hal yang support di lingkungan sampean. Rasa syukurnya diluangkan dalam hal-hal positif. Jalur langit riadonya tetap. Kita ini tetap berdoa, mudah-mudahan proses registrasi daftar ulang kita lancar KB. Setelah itu nanti masa menunggu orientasi lancar, perkuliahan semester 1-nya lancar. Jangan lupa bahwa di antara rezeki yang sampai terima ini juga ada doa-doa teman kita, sahabat kita, angkatan kita. Ya, lingkungan kita di DU1, teman kita, sahabat kita yang 394. Maka ketika berdoa, jangan berdoa hanya untuk dirinya sendiri. Berdoa untuk sahabat kita yang nanti masih berjuang di jalur UTBK, di jalur beasiswa, di jalur yang lain. Ya, jadi nanti tolong dalam doanya tetap disepil semua, baik untuk sampean dan komunitas sampean. Doa juga untuk para kiai, Bapak Ibu guru, sehingga nanti tambah berkah, tambah barokah. Ya, jadi proses daftar ulang tetap fokus riadone dilanjut ben lancar semua. Kemudian yang paling akhir, Nak, beberapa kampus seperti UGM, UI, ITB, ITS itu ada jalur LOA ya untuk proses beasiswa DEPAK PBSB. Yaitu apa jalur LOA itu? Berarti sampai sudah dinyatakan diterima di prodi tersebut, baik SNBP atau yang lain, sampai sounding untuk beasiswa DEPAK, itu LOA. Nah, panduannya kemarin sudah di-share Pak Barok. Jika ada yang minat jalur PBSB, monggo. Yang penting kampusnya ada, dibuka. Berarti kalau sampai posisi ini, posisi yang sudah SNBP itu berarti jalur LOA, ya, jalur LOA. Bagi nanti yang belum keterima di SNBP atau belum punya kampus, maka itu jalur PSB reguler. Ya, jadi itu mekanismenya. Jika ada yang minat dan cocok syarat-syaratnya, kami arahkan ikut sounding beasiswa, monggo. Nanti dibaca detail, Pak Barok kemarin sudah nge-share. Kalau memenuhi syarat dan sampai mampu, berkeinginan, mohon bisa berjuang. Kan longgar ini waktunya. Kayaknya waktunya kan Mei, Juni, Juli, itu kan sudah selesai proses daftar ulang. Eman kalau enggak dimanfaatkan. Yang penting kalian memenuhi syarat dan ikhtiar belajar untuk mendapatkan LOA beasiswa DEPAK. Saya kira itu secara umum dari kami. Nanti mungkin detail bisa disambung Pak Barok sama Pak Yuda bagaimana. Utamanya gini ya, teknis scan rapot, Nak. Pak Didik menekankan itu ya, harus benar-benar sama dengan di PDSS, jangan sembrono. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf, semoga jaga kesehatan, Nak. Ya, jangan sampai ada yang telat. Mudah-mudahan 91 ini nanti benar-benar bisa tuntas. Oke, sebelum saya akhiri, saya minta mungkin bisa open mic yang di Golden Ticket 5 anak UIN Malang. Semoga mungkin bisa open mic
bagaimana proses daftar ulangnya? Monggo. Halo. Nggih Bapak, insya Allah sudah ada yang hadir, tapi mungkin belum semua. Ada perwakilannya, nggih. Ya perwakilan aja nggak apa-apa. Yang Nggih, Winma, monggo. Golden Ticket, Silakan Najma atau Elora sepertinya. Nggih, ayo silakan Mbak. salah satu. Oke Bapak, untuk prosesnya sampun selesai semua, tinggal niki kita bingung Bapak, soalnya kita tidak masuk grupnya, mboten semerap infonya sama sekali untuk grup maba ataupun info selanjutnya ngoten Bapak. Oh ya, saya kamu kan. Tapi proses daftar ulangnya sudah selesai semua ya? Nggih, sampun Bapak. Berarti Pak Barok tolong di-sounding, dibantu ke yang dulu ya, yang apa? Oke. Mitra kita. Nanti ada nggak grup komunikasi sesama maba yang Golden Ticket Winma? Oke, Nggih. nanti kami Dibantu bantu. nanti itu ya Mbak Nora komunikasi dengan Pak Barok ya. Biar Pak Barok nanti Nggih, komunikasi ke pihak Winma ya. Alhamdulillah kalau sudah selesai tinggal nanti nunggu kabar. Nggih. Terima kasih Mas Nggih. Dusun. Nggih. Oke, Saya kira cukup, terima kasih. Nggih, menambah kasih Bapak infonya terakhir kemarin itu dari anak-anak juga, daftarannya sudah selesai, sudah membayar beberapa juga, termasuk kalau nggak salah asrama, termasuk juga UKT-nya juga sudah turun, dan informasinya kemarin itu tinggal menunggu masa pertemuan wali santri kalau tidak salah Mbak. Betul. Nggih. Saya nanti ada grup Nggih, WA, Bapak. nanti bisa ditanyakan Pak, biar nanti orang tua atau anaknya bisa join. Oke, siap. Oke. Ya pun, matur suwun, terima kasih. Sehingga nanti yang Winma Golden Ticket nanti menunggu perkembangan komunikasi Pak Barok dengan pihak Uninma hingga 86 ini nanti dari 23 kampus nanti mudah-mudahan proses daftar ulangnya juga lancar, tidak ada kendala. Yang penting komunikasi nak ke sekolah, jangan melaku dewe-dewe ya. Jadi itu. Dan besar harapannya bisa ngumpul di sekolah. Ya, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan. Baik, Bapak Ibu anak-anak, kita lanjutkan sesi diskusi. Berikutnya adalah diskusi. Monggo terkait beberapa hal kaitannya dengan persiapan untuk registrasi atau daftar ulang SNPP, saged ditanyakan baik melalui kolom chat atau secara langsung nanti raise hand nggih. Silahkan kami berikan kesempatan jika memang ada yang ditanyakan perihal untuk daftar ulang atau melanjutkan SNPP. Sambil menunggu penanya, ini ada beberapa informasi yang ingin saya tambahkan. Yang pertama, terkait dengan surat atau berkas-berkas yang harus dilampirkan, jika memang jarak rumah atau tempat tinggal anak-anak tidak terlalu jauh dari sekolah, mohon bisa di sekolah nanti terkait pengurusan berkas-berkasnya akan lebih cepat dan efektif. Karena takut nanti kalau diurus dari tempat yang jauh nanti prosesnya agak lamban gitu. Karena informasi yang kami tampung juga kemarin katanya daftar ulangnya agak mepet, entah benar atau tidak, katanya tanggal 3 sudah ada batas registrasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait PBSB, apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah tadi untuk jalur LUE atau jalur yang sudah dinyatakan diterima di PTN tersebut, itu ada dikhususkan untuk 7 universitas, ya, 7 universitas saja. Jadi itu nanti kalian dinyatakan sudah dapat tempat di PTN tersebut dan tinggal mendapatkan beasiswanya. Nanti ikuti juga itu. Untuk yang PTN atau universitas yang lain itu jalurnya kemitraan atau reguler. Sedangkan mohon maaf untuk anak SNPP sepertinya kami tidak mengizinkan jika kamu mengambil jalur yang reguler, karena ketika kamu mengambil jalur reguler, otomatis kamu akan meninggalkan pilihan SNPP ini, dan itu tentunya mencederai kesepakatan yang sudah kita bangun sejak awal. Jadi untuk anak-anak SNPP jika ingin mengambil beasiswa PBSB atau yang tahun ini beasiswa beasiswa pesantren, itu nanti hanya bisa mengambil jalur LOE, karena ya kamu harus tetap menyelesaikan pilihan di SNPP ini. Itu yang kedua. Administrasi libur juga. Pak Barok, ngapunten Pak Barok, nambah sedikit. Bapak. Anak-anak semuanya, jika menuliskan nomenklatur di
website, di aplikasi apapun, nomenklatur yang formal ya, nomenklatur formal kita yang sesuai NPSN itu SMA Darul Ulum 1 Peterongan, jangan yang lain. Ya. Ya, jadi semuanya saja. Jadi nanti kalau dibutuhkan ngisi manual nomenklatur sekolah kita yang sesuai dengan NPSN adalah SMA Darul Ulum 1 Peterongan ya. Oh, yang lain juga ini diingatkan sehingga nanti ada yang kadang SMA Darul 1 Unggulan, ada yang SMA 1 Darul Ulum Jombang, itu nanti nggak kedetek ya. Jadi nomenklatur kita yang formal adalah SMA Darul Ulum 1 Peterongan. Nggih, itu Pak. Terima kasih menambahkan. J, Bapak matur nuwun. Monggo silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Oke, mohon maaf, ini Bu Yusni Esti, silakan. Assalamualaikum Bapak. Sudah Nggih. saged didengarkan nggih. Sampun terdengar Ibu. Iya. Saya wali santri dari Ahmad Faisal Mujtaba Taba yang diterima di PPNS jurusan konstruksi perancangan perkapalan meniko. Nah, ini kemarin tuh Taba nih ada di Darul Ulum untuk mengikuti karantina. Nah, terus dia ternyata sudah mengikuti ada beberapa persyaratan yang sudah dia buka sendiri, saya nggak tahu. Terus habis itu artinya saya sama dia ini komunikasinya jarak jauh. Nah, sekarang posisi dia mau pulang ke rumah. Nah, ini Pak, maksud saya bagaimana enaknya, bagaimana baiknya, apakah saya bisa berjalan sendiri atau memang ada bimbingan dari sekolah, bantuan sekolah gitu untuk mengupload atau apa, bagaimana Pak? Maksud saya itu nggak tahu bagaimana jalannya, bagaimana nantinya itu. Karena memang yang saya baca itu mepet memang Pak, sampai tanggal setahu saya itu sampai tanggal ditentukan ini sampai tanggal ini nanti dikumpulkan tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu Pak. Dan ini mendekati sekali, mepet gitu Pak. Gimana nih Pak ya? Saya ngeblank, saya nggak tahu. Begitu aja Pak, terima kasih. Bagaimana solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yusni Esti. Niku pertanyaan pertama untuk pemberkasan, apakah ada pendampingan atau bagaimana dari sekolah. Baik, yang kedua kami tampung dulu, Bu Hani Muna Diva, monggo. Kami persilakan. Silakan Ibu, suaranya belum terdengar. Nah, Ya, silakan. tidak terdengar Bapak. Silakan Bu. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. saya wali santri dari Ananda Azalia Yasmin. Alhamdulillah Bapak, Ananda Azalia Yasmin kelas 12.7 keterima di untuk jurusan pendidikan sosiologi, maaf. Itu kan di itu untuk pemberkasannya itu tanggal 1 sampai tanggal 8 ya Bapak ya. Kemudian yang saya tanyakan, itu kan ada step-stepnya. Step yang pertama itu kan kita harus membuat akun registrasi itu Bapak. Apakah untuk membuat akun registrasi itu kita menunggu anak-anak dibikinkan ketika ngumpul di sekolahan, atau anak-anak bikin sendiri di rumah? Kemudian nanti kami mohon, karena kita juga pinginnya tidak ada kesalahan ya dalam mengupload, kami sangat setuju jika anak-anak nanti dikumpulkan di sekolahan ketika mengupload. Kami mohon nanti untuk dikasih pengumuman agar tidak mepet-mepet kapan untuk yang kelompok akan diuploadkan secara bersama-sama datang sekolahan. Mekaten Bapak, matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hani atas pertanyaannya. Nggih, sudah ada 2 penanya Bapak. Monggo menawi ditanggapi rumiyin. Nggih. Yang pertama dari Bu Yusni Ananda Tabani, katanya asrama Al Kausar nggih Bu Yusni.
Inggih Bapak. Lah Nggih. sekarang ini udah langsung pulang dia. Loh, langsung pulang. Inggih. Dalamnya pundi? Dalamnya Padahal pundi, Bu? tadi pagi. Menapa Pak? Dalamnya pundi? Sampang Madura. Tidak Waduh. apa-apa Pak kalau memang harus kembali lagi, nanti saya antar lagi karena adiknya yang di Haki juga tanggal 4 kan harus kembali. Oh, nggih. Saya Sing pikir ngapunten. nggih. Kalau nyuwun pirsa, kalau PENS itu daftar ulang rentangnya tanggal berapa sampai berapa, Bu? Kalau sudah pirsa? Seingat saya Pak, saya lupa. Seingat saya 1 sampai tanggal 7 menika Pak. 7. Oh, nggih. 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 Saya Nggih. kemarin kalau Tabani kan ngapunten dari ning siapa? Ning Gin. Nggih, matur. Anaknya di asrama, saya kira bagi anak-anak yang kemarin mungkin tetap lanjut karantina kan prosesnya sekecone kan di sekolah ngoten. Makanya nanti kalau memang tidak memberatkan posisi panjenengan nganter balik ke pondok, sebaiknya balik ke pondok, apalagi yang Mas Tabani kalau di asramanya kan masih diizinkan untuk stay di asrama. Itu maka kalau bisa pendampingannya di sekolah mawon. Jadi nanti lebih enak, ya, lebih enak. Nanti umpama gini aja, Bu, dibuka aja persyaratannya apa, nanti dokumen yang perlu disiapkan dari orang tua kayak penghasilan atau input apa itu disiapkan, yang dari sekolah nanti insya Allah akan disiapkan dari sekolah, Bu. Kalau nanti saya potong dulu. Kalau yang saya siapkan menika berupa file menapa fisiknya, nggih Pak. Skeconnya bentuk file yang scanan bagus, Bu. Oh, nggih siap. Nggih. Nanti biar enak. Oke. Terus Bapak tanggal enaknya tanggal 4 saya kembalikan menapa gimana nih, Pak? Ini besok kan tanggal 2, nggih. Insya Allah tanggal 4 itu kami ada acara apa, Pak? Acara nggih, Bapak. Nggih, kita ada acara halal bihalal, Pak, tanggal 4. halal bihalal ya. Yang dikumpulkan menika lho, Pak. Maksud saya yang sepakat untuk berkumpul dengan teman-teman yang lain upload bersama bagaimana itu, Pak? Nggih, kemungkinan kalau upload tanggal 5 nggak mepet ya, Pak Barok? Umpama yang tanggal 1 sampai 7. Insya Allah kalau anak-anak tanggal 4 nanti sampai di sekolah, nanti mungkin beberapa nanti kita fasilitasi by WA atau komunikasi by WA Rumien. Nanti baru tanggal 5 itu kita bantu uploadnya. Jadi posisi tanggal 5 berkas-berkas atau surat itu sudah terkumpul. Jadi nanti tinggal tanggal 5 itu hanya melengkapi mawon, insya Allah aman, Bapak. Aman, oke. Amargi ngapunten, Bu. Tanggal Tanggal 4 sekolah ada acara halal bihalal di luar pondok. Nanti paling kalaupun balik ke pondoknya tanggal 4 enggak apa-apa, nanti untuk ke sekolahnya didampingi tanggal 5. Tanggal 5. Termasuk yang Bu Hani tadi nggih, Mbak Yasmin, kalau buat akun itu bisa mandiri dulu, Bu. Buat akun kan enggak apa-apa, akun registrasi, tapi terkait dengan dokumen-dokumen yang nanti diupload, mungkin sekalian UM kan hampir sama itu, tanggal 1 sampai 9. Nanti tanggal 5 bisa di sekolah bareng-bareng. Karena insya Allah tanggal sekolah, teman-teman pimpinan sama struktural sudah masuk semua. Siap, Bapak. Jadi nanti kalau buat akun, monggo Bu, bisa dibuat dulu akunnya. Yang penting nanti user sama passwordnya tidak lupa, anak-anak perlu dicatat kalau ada akun ya. Jadi nanti dicatat saja. Tapi nanti untuk upload bisa dibantu di sekolah. Dokumen yang perlu disiapkan orang tua ya, untuk soft file-nya yang dari sekolah nanti dari sekolah. Maka nanti setelah forum ini Bapak Ibu atau putra putrinya per kampus tadi UM sudah ada, tinggal nanti syarat-syarat yang dibutuhkan di PDF dikumpulkan ke Pak Barok. PENS tadi juga ada nanti sehingga nanti sama-sama bisa bantu ya, sama-sama bisa bantu. Kalau nanti rentangnya itu di tanggal 1 sampai 8 ya, mau enggak mau insya Allah tanggal yang pas untuk upload barengnya ya tanggal 5 itu ya Pak Barok. Tapi kalau ada intimasi yang 1 sampai 4 ya mau enggak mau besok ya, besok yang memungkinkan ke sekolah, kalau enggak kita bantu pandu lewat online semacam ini. Kalau ada yang lini masinya mepet yang mungkin daftar ulangnya harus 1 sampai tanggal 4. Nah, ini kan kita hanya punya waktu besok. Ya, seperti itu. Nanti teknis mitigasi mendampingi putra-putri panjenengan atau adik-adik yang di
lolos SNBP ini. Nggih, matur suwun itu Bapak Ibu. Ya Bapak, nuwun, ngapunten, Matur nuwun. mohon izin pertanyaan malih satunggal mawon Bapak. Bu sinten? Bu Hani. Bu Hani, Monggo. Bu Hani ya, dari asal. Pangapunten, ini kan kalau di UM ada itu Pak, upload foto yang di rumah itu loh Pak, yang foto calon mahasiswa di depan rumah, kemudian di ruang tamu. Nggih. Halo? Mohon maaf, suaranya tidak terdengar, Bu Hani. Rumah di depan atau harus kelihatan semua depan rumah? Pripun niku Pak? Biasanya itu. Monggo mungkin Pak Barok bisa direspon. Nggih, itu foto di depan rumah sesuai dengan konteks yang ada di persyaratannya. Ngapunten Ibu nggih, karena saya belum melihatnya secara detail. Nanti dibaca mawon menyesuaikan dengan konteks yang diminta. Nanti mengikuti mawon dari kalimat yang ada di dalam instruksi tersebut gitu Ibu. Biasanya nggih di depan rumah, ada juga yang diminta foto bersama dengan keluarga, nggih memang menyesuaikan karena karakteristik permintaan fotonya macam-macam sesuai dengan ketentuan di masing-masing PTN. Jika memang diminta di dalam rumah, nggih di foto mawon sesuai dengan yang diminta di situ. Karena setiap PTN insya Allah nanti akan berbeda. Nggih, siap. Nggih, maksud kami untuk yang di depan rumah itu loh Pak. Apa harus tampak semuanya gitu loh Pak, depan rumah semuanya atau hanya di depan rumah? Karena Enak tidak ya. ada kata-kata spesifik gitu Pak. Yang di halaman gitu mawon lah Bu, di halaman. halaman mawon nggih, Pak. Iya. Oh, ngaten. Kalau nggak Nggih. ada salah. Nggih. Ngapunten Siap, Bapak siap. Ibu menambahkan tadi Nggih, karena nggih. ngapunten Bu Aini bisa di off cam kan dulu. Nggih, Bapak Ibu dan anak-anak, karena mungkin ada beberapa kampus yang mensyaratkan tadi ada yang minta foto macam-macam, maka begini. Langkah pertamanya, Bapak Ibu koordinasi dengan putra-putri panjenengan. Bagi putra-putri yang jauh, mungkin kemarin lagi ikut bimbel atau apa nggih, itu pastikan dokumen apa yang perlu disiapkan oleh pihak orang tua. Kalau seperti foto tadi kan berarti anaknya harus pulang dulu. Ya. Kalau menyelesaikan dulu beberapa berkas dalam rentang ini, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, itu menyelesaikan berkas yang disiapkan dari rumah, termasuk tadi foto dengan orang tua, foto di halaman, foto di dalam, kalau ada permintaan, itu diselesaikan. Kalau sudah fix, nanti baru, kalau memang menghendaki upload bareng di sekolah, baru nanti ke sekolah ke pondok. Jangan sampai ngatem-ngatem. Kadung sudah tanggal 5 di pondok, ternyata baru baca, lu butuh foto dengan orang tua, balik lagi ya, seperti itu. Jadi nanti mohon bisa dibaca betul, teknis persyaratannya apa saja, mana yang perlu disiapkan di rumah, mana yang nanti tinggal disiapkan di sekolah jika menghendaki untuk upload bareng-bareng di sekolah. Sekali lagi, jika yang tidak benar-benar darurat tidak bisa ke sekolah, maka nanti komunikasi ke Pak Barok, biar nanti dipandu secara online untuk isiannya. Itu bagi yang darurat atau luar Jawa, posisinya sudah di pulau luar Jawa. Nggih, matur suwun tambahnya itu. Monggo dilanjut Pak Barok. Nggih, terima kasih Pak. Monggo Bapak Ibu, anak-anak, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggih, monggo Yusvia Sahrani, silakan. Dengar suara saya Pak? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Effendi, wali dari Yusvia Sahrani. Yang mau saya tanyakan mengenai slip gaji Pak. Kami kan nggak ada slip gaji. Mungkin kerja buruh harian lepas. Nah itu mintanya slip gajinya itu kalau di UM itu kan di situ harus ada keterangan slip gaji yang harus ditampilkan. Yaitu saya minta kemana kalau memang saya nggak punya slip gaji. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi Ananda sudah mengirim itu yang katanya SMA Darul Ulum 1 Peterongan. Nah ternyata Ananda itu mengirimnya SMA Darul Ulum 1 Unggulan. Nah itu solusinya gimana? Tapi untuk itu dikirim ke grup maba katanya. Belum atau solusinya gimana? Barangkali ada solusi yang lain? Nggih. Matur suwun Pak. Terima kasih. Ini Ananda Yusvia ada Pak? Ada ini sebelah saya Pak. Bisa penjelasan nggih? Nggih. Punten. Yang terkait data tadi, data apa Nduk yang dikirim? Grup maba. Ada. Itu untuk keperluan apa? Gabung grup maba untuk
gabung untuk grup mahasiswa baru, Bapak. Oh gitu, enggak, maksud saya yang Pak Didik tadi menyampaikan itu nanti ketika ngisi di aplikasinya. Oh gitu, berarti nanti ngisi di aplikasi Ananda berarti harus ke Harus sekolah dulu, Pak, ya? harus nama itu SMA Darul Ulum 1 Peterongan. Oh gitu. Kalau Oke, nanti siap. ada surat pernyataan yang harus menyantumkan nama sekolah, maka nama sekolahnya perlu ditulis SMA Darul Ulum 1 Peterongan. Oke. Kados ngapunten, yang tadi ingkang panjenengan tadi karena buru lepas, mungkin nanti bisa minta itu aja Pak, bahwa rata-rata harian penghasilannya berapa atau rata-rata bulanan itu bisa dikasih keterangan dari tingkat RT atau RW atau desa Pak, gitu aja. Bahwa panjenengan posisinya dari desa, Pak, ya. Buru lepas atau apa dengan penghasilan rata-rata per bulannya berapa gitu aja, di stempel desa atau setingkat RT RW juga tidak apa-apa, tergantung di panjenengan. Oke, siap Pak. Terima kasih. Terima kasih atas Nggih. infonya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo berikutnya Bu Ratna Wijayanti. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Saya dari orang tuanya Estafa Lisa. Mau nanya, tadi kan sempat masuknya telat. Kalau terkait scan rapot itu yang dikoordinir oleh pihak sekolah atau anaknya masing-masing, maksudnya dikerjakan oleh anaknya masing-masing, atau bagaimana untuk scan rapotnya? Maksudnya dikerjakan oleh siswa atau dari pihak sekolahnya yang akan nanti pihak sekolah memberikan PDF-nya ke anak-anak gitu. Ya, itu aja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Nggih. Ngapunten Bu Ratna, putri atau putranya sinten? Paring asma sinten? Anak saya Estafa Lisa Mahdia kelas 12-6, Pak. Oh, 12-6. Keterima ten pundi? Di Polimedia Polinegri media itu ya. Nah, Politeknik media itu. Sekarang posisi putri panjenengan di rumah atau Jakarta, di Jakarta di rumah. Oh, di rumah nggih. Ya. Nggih, pun. Nanti gini, mudah-mudahan rapotnya masih di wali kelas, Bu. Ya, mudah-mudahan di wali kelas, tidak terbawa pulang atau di asrama. Intinya begini, bahwa scan rapot nanti yang nanti menjadi bahan di-upload itu adalah yang disediakan lewat folder sekolah oleh Pak Yuda. Ya, oleh Pak Yuda. Nah, teknisnya nanti intinya kalau nanti ternyata rapotnya itu terbawa atau apa, itu intinya nanti insya Allah Pak Yuda akan komunikasi ke putri panjenengan. Ya, intinya nanti bahwa yang diupload itu adalah yang bersumber dari folder yang sudah diverifikasi oleh tim sekolah. Kebetulan yang kami tugaskan adalah Pak Yuda. Kalau posisi rapot ini ada 3 macam Bu, anak-anak kita. Nah, yang masih ada di sekolah, yang sudah dipinjam itu kemungkinan besar ada 2, dibawa pulang atau ditinggal di asrama. Maka hari ini nanti Pak Yuda dan tim mengidentifikasi rapot dari 91 anak ini yang di sekolah berapa, yang sudah dipinjam belum dikembalikan berapa. Kalau dipinjam nanti Pak Yuda akan hubungi putra-putri panjenengan. Bagaimana nanti teknis scan-nya, nanti Pak Yuda akan komunikasi personal ke anak-anak. Jadi intinya yang di-upload itu harus bersumber dari data Yuda yang ada di folder. Tidak boleh langsung mau dewe langsung upload. Nah, karena perlu verifikasi, Bu. Perlu diverifikasi, harapannya tidak ada kesalahan dengan yang ada di DSS yang sudah kita input tarik data dari e-rapot kemarin. Itu teknisnya, Bu. Matur. Baik Pak, terima kasih. Iya, sami-sami. Sami-sami. Baik Bapak Ibu, anak-anak, ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya Wali dari Laili Zulatunisa. Kebetulan dia diterima di desain mode UM. Tadi masalah rapot memang anaknya sekarang itu ada di Jombang, lagi karantina. Rapotnya di rumah. Berarti saya nanti Lamongan, Pak. Berarti besok saya antarkan saja. Oh, nggih. Monggo. Antarkan aja rapotnya. Nanti berarti kalau misalkan berkas-berkas itu saya siapkan dari rumah, saya kirim ke file PDF gitu aja ya ke anaknya ya. Iya, siap. Tapi kalau rapotnya diantar nggih, Bu. Kalau biasanya nanti kalau diantar
itu akan dibantu oleh scan sekolah. Biasanya Nggih, kalau scan monggo. sekolah kan pakai mesin lebih jelas nanti untuk posisi Ya, scan. pakai scan. Nggih, nggih. Nggih. Berarti nanti insya Allah besok saya antarkan rapotnya aja. Biar Siap, nanti, nggih. berarti nanti anaknya bikin akun di sekolah aja, Pak. Mungkin bareng jenengan pandu. Mungkin Nggak anaknya apa-apa, lebih nggih. terarah gitu. Kepercayaannya Asramanya sama pundi, Bu? guru. Punten. Asrama Asramanya pundi, Bu? Nusantara. Oh, Asrama Nusantara. Nusantara. Nggih, Nggih. nggih. Nggih, gitu mawon. Besok insya Allah nanti Nggih. saya antarkan ke anaknya. Nggih, siap. Nggih. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo Bu wabarakatuh. Yusni Esti mungkin ada resen tadi bisa Iya. ditanyakan lagi. Inje Pak, tadi barusan juga masih bingung cara uploadnya foto rapotnya bagaimana. Ternyata sudah dijelaskan sama Ibu sebelum ini. Nggih. Jadi ya saya sudah paham, insya Allah. Nggih, Jadi siap. ya Pak. Jadi rapot menika kalau ada di sekolahan berarti kami sudah tidak kan saya punya fotokopiannya yang kemarin yang sempat diminta dari sekolahan tuh 1 sampai semester 1 sampai 5 menika. Nggih. Berarti jangan pakai yang itu nggih. Oh nggih. Jadi Oh, nanti nggih, kalau yang sampun. posisi di sekolah akan dibantu diskenkan timnya Pak Yuda karena Oh nggih. posisi scan rapot itu harus yang berwarna Bu, bukan fotokopian. Nanti kalau fotokopian akan ditolak. Oh nggih, nggih, Oke, nggih. mesti nanti saya yang akan dipanggil pihak kampus untuk verifikasi dan klarifikasi. Oh nggih Pak, nggih Pak. Oh nggih. Nah, berarti nanti ada pihak yang kalaupun rapot itu masih ada di rumah misal ini Pak. Berarti ada yang menghubungi kami nggih Pak. Oh, kalau tadi yang seperti Bu Aini tadi kan sudah nyadar kalau ternyata rapot anaknya di rumah itu nanti ya tidak harus nunggu di kontak Bu, ya langsung aja konfirmasi bahwa rapot anaknya di rumah ini bagaimana. Kalau dekat ya diantar, kalau tidak nanti akan dibantu. Bagaimana teknis scan-nya, nggih. Oh, nggih Pak. Nggih, matur nuwun sampun. Cekap. Assalamualaikum. Monggo Bu Lita. Assalamualaikum Bapak. Oh, anak-anak ini. Nggih. Oh, Lita, nggih monggo. Nggih. Saya kelas 12. Mau tanya Bapak. Kalau misal registrasi gini sekalian langsung bayar TF apa gimana Bapak? Sik. Sampean kampus mana? UNED. UNED. Sudah tahu kapan masa registrasinya? Belum tahu. Belum lihat? Belum lihat itu persyaratan. Coba itu ini Dok. Coba di-download dulu. Terus nanti tanggal berapa, syaratnya apa. Tapi biasanya kalau awal ini tuh belum ada karena harus menentukan UKT dulu ya Pak Barok pengalamannya. Betul Bapak. Jadi awal ini hanya untuk persyaratan berkas, baru nanti divalidasi sampai nanti muncul beban biaya, UKT dan seterusnya baru nanti membayar. Oke. Iya, biasanya gitu Dok. Berarti gini, intinya kan gini kampus itu. Tahap lolos ini diverifikasi di daftar ulang, menyatakan memang valid sebagai calon maba, terus nanti dari isian-isian yang ada itu kayak keterangan gaji macam-macam dihitungkan UKT-nya. Ya, itu nanti baru proses berikutnya. Oh gitu, ini Bapak. Nah, ini posisinya di mana, Dok? Di perjalanan di mobil. Mau pulang. Oh, mau pulang. Kan ada karantina, iya. Terus sekarang perjalanan pulang. Nah, gini, nanti segera dibaca UNED itu minta apa saja, yang perlu disiapkan dari rumah apa saja di rumah. Nanti kalau sudah oke, nanti kalau bisa harapannya nguploadnya bareng-bareng sesama teman UNED, karena UNED termasuk banyak kan, ada 10 kan. Iya. Nanti itu biar enak. Rapotnya di mana posisinya, Lita? Di rumah. Nah, itu nanti sekalian dibawa, biar nanti di-scan-kan timnya Pak Yuda, CAP scanan ini. Ya. Bapak terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo berikutnya ada yang masih ingin ditanyakan, disampaikan, Bapak Ibu anak-anak. Monggo. Lisa Alfira. Silakan Dok. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Ya. Ya. Ini saya lolos SNBP di Universitas UNESA. Apa Anda? Di UNESA itu. Lolos UNESA. Oh, UNESA ya.
Di UNESA itu ada tes kesehatannya Bapak ternyata. Terus apakah tes kesehatannya itu wajib di kliniknya UNESA apa bisa di daerahnya masing-masing? Nah, gini, sampai lihat di pengumuman ya, di situ ada penjelasan boten harus di klinik UNESA atau boleh di rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah. Kalau tidak ada penjelasannya, tolong menghubungi narah hubung yang ada untuk memastikan. Kalau UNESA tanggal berapa sampai berapa Mbak integrasinya? Tanggal 2 sampai tanggal 9 insya Allah. 2 sampai 9. Nah itu, jadi nanti tolong diperhatikan kalau tidak ada penjelas yang detail masih umum, bisa ditanyakan ke narah hubung. Ini kesehatannya harus dari klinik UNESA atau boleh di daerahnya masing-masing, dari puskesmas atau dari rumah sakit ya. Seperti itu dulu ya. Ini posisinya Risa di mana? Di Lamongan di rumah. Ini Lamongan mana? Bapak. Oh, Bapak. Berarti cedak Pak Didik kan? Berarti bisa ke sekolah itu nanti ya untuk upload yang lain. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Monggo yang lain masih ada? Sampun cukup? Oke. Oh, masih ada. Pak Ida, oke Pak Ida, monggo. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu orang tua, wali murid yang kami hormati, serta Ananda yang kami banggakan, untuk menindaklanjuti dari apa yang diinformasikan oleh Bapak Didik tadi bahwa berkaitan dengan pendataan untuk scan rapot serta identifikasi keberadaan rapot, maka ini tadi sudah kami buatkan link Google Form dan sudah kami sampaikan di chat Google Meet. Itu silakan mohon diisi Google Form-nya berkaitan dengan isian-isian yang ada di dalamnya. Mohon izin akan kami coba share screen. Nah, ini mungkin sudah tampil di tampilan layar Bapak Ibu. Jadi sudah kami isikan daftar hadirnya, mohon diisi nama lengkapnya, kelas, nomor HP WA yang aktif, prodi dan jurusan hasil SNBP kemarin, kemudian perguruan tinggi negeri, dan hasil singkat dari informasi yang dari hasil gimbit ini tadi, hasil uraian singkatnya aja. Kemudian upload file PDF informasi daftar ulang. Jadi berkaitan dengan berkas daftar ulang atau panduan daftar ulang dari masing-masing PTN, yaitu 21 PTN tadi, itu mohon bantuannya nanti bisa di-download dulu. Jadi Bapak Ibu, orang tua ataupun Ananda nanti login dulu ke akun daftar ulangnya, registrasinya, di-download panduannya, kemudian nanti bisa di-upload di sini. Kami akan coba bantu dalam 1-2 hari ini untuk mengidentifikasi rapot, keberadaan rapot, dan berkas-berkas apa yang perlu disiapkan oleh sekolah. Jadi kita akan berbagi nanti berkas-berkas yang disiapkan sekolah, dasarnya adalah dari upload file PDF ini, dan berkas yang dipersiapkan oleh Bapak Ibu di rumah masing-masing, itu nanti juga akan berbagi. Sesuai dengan timeline tadi, 1-3 April bisa di rumah, diselesaikan di rumah yang memang ada keperluan ataupun berkas yang disiapkan oleh rumah. Kemudian selanjutnya adalah keberadaan rapot ini ada di mana, rumah, sekolah, ataupun asrama. Kalaupun nanti di sekolah, kami akan bantu untuk komunikasi ke wali kelas dan juga akan kami scan-kan. Kemudian ada juga isian sertifikat dulu yang diupload. Jadi
Ini sekedar mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana dari masing-masing personal Ananda ini dulu pada waktu pendaftaran SNBP sertifikat apa saja yang perlu diupload sehingga bisa lolos di prodi dan jurusan yang saat ini Ananda lolos. Jadi ini akan menjadi pertimbangan bagi pembinaan ataupun konseling bagi kakak kelas, bagi adik kelasnya nanti yang tahun berikutnya. Ini yang bisa kami sampaikan, menawi ada yang ditanyakan ataupun didiskusikan kembali. Terima kasih. Waktu dan tempat kami hadirkan kepada pemandu acara Bapak Ahmad Husni Mubarok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda. Mohon dari anak-anak dan Bapak Ibu alisan menyimak untuk mengisi give form tadi yang sudah di-share di chat, kolom chat juga sudah ada. Monggo, masih ada pertanyaan? Masih ini Pak, di kolom chat ada satu pertanyaan. Dari Pak Muksid, anak saya dinyatakan lolos di PENS, apa yang perlu kita siapkan? Ngapunten Bapak, Pak Muksid ada, bisa open mic? Halo? Halo? Bisa open mic Pak, panjenengan? Ya, halo. Oh, ya. Nggih, ngapunten. Putra panjenengan posisinya di rumah apa di luar rumah, Pak? Di luar di daerah panjenengan. Di rumah nggih? Di Jember, Pak. Oh, di Jember. Nggih. Maka langkah pertama putra panjenengan membuka link atau edaran yang ada di lamannya PENS. Biasanya akan ke link menuju proses tahapan daftar ulang di PENS. Maka yang perso adalah putra panjenengan. Diulangi Pak, mohon maaf. Nggih. Suaranya agak putus-putus Pak. Halo, sampun? Ya, putus-putus suaranya. Nggih. Halo. Iya Pak. Halo. Ya, Sudah halo. dengar, Halo. Pak? Halo. Nggih, nggih. Iya. Terdengar ya? Iya. Nggih. Karena posisi putra panjenengan ada di rumah, maka langkah awalnya putra panjenengan akses websitenya PENS untuk tahapan daftar ulang, Pak. Di situ nanti akan ada dokumen-dokumen apa yang perlu disiapkan. Ya. Jadi nanti putra panjenengan jika ada yang belum jelas terkait dengan persyaratan yang sudah diakses di webnya PENS, nanti bisa komunikasi dengan Pak Barok. Ya, itu mawon. Oh, gitu. Ya. Itu aja Pak ya. Ya, siap. Segera dibuka Pak anaknya untuk mengakses apa saja yang dibutuhkan untuk yang di PENS. Oh, nggih, matur nuwun Pak. Terus kemudian matur nuwun Pak Musid. Untuk Pak Barok, mungkin gini Pak Barok, untuk efektivitas yang di luar rumah yang masih karantina belum pulang dan ada yang juga dokumen yang perlu disiapkan oleh orang tua, maka gini aja Pak, untuk efektivitas kita buatkan aja grup ini khusus yang 91 anak yang isinya terdiri dari anak-anak dan orang tuanya Pak, sehingga nanti dimungkinkan juga ada berkas-berkas dari persyaratan itu ternyata orang tua juga mengalami kendala sehingga langsung bisa tanya di grup itu, sehingga kita nanti bisa fast respon karena rata-rata daftar ulangnya kan di antara tanggal 1 sampai tanggal 9-an itu Pak. Ada yang 1 sampai 7, 1 sampai 8, ada 2 sampai 9. Sehingga ini kan waktunya hanya dalam minggu ini. Sehingga nanti mohon efektivitas grup WA ini menjadi penting ya. Jadi nanti bisa isinya anak-anak, kita pimpinan, BK dan orang tua juga bisa masuk. Itu biar nanti untuk mengefektifkan dan nanti rekaman kegiatan ini nanti bisa diupload di grup itu untuk bisa ngulang lagi, nyetel, muter apa yang sudah kita bahas. Terima kasih. Itu Pak Barok. Baik Bapak, ini Bapak Ibu kami sampaikan link grup komunikasi untuk SNBP, jadi nanti Bapak Ibu bisa masuk di grup ini, di link ini. Nanti Bapak Ibu maupun anak-anak bisa gabung di sini agar mempermudah kita berkoordinasi. Masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Napa sampun lengkap? Sampun cukup? Sepertinya sudah cukup. Bapak,
Silakan, sampun. Mas Heon, Pak. Mohon izin, mungkin diberikan waktu untuk menyalin alamat link daftar hadir sama link grup WA-nya terlebih dahulu, mungkin 2 atau 5 menit agar nanti bisa tidak keburu-buru logout mekaten. Mohon izin, ini hanya usul saja. Oke, silakan. Berarti secara itu ditutup oleh Pak Barok jika sudah tidak ada, tapi link ininya jangan diputus dulu. Nanti menunggu 25, bagi yang sudah ngisi daftar hadir sama gabung ke link grup di kolom chat, bisa meninggalkan itu. Ini, online ini. Oke, itu Pak Barok. Baik, demikian tadi Bapak Ibu dan anak-anak. Oh, masih ada Bu Ratna, monggo Bu Ratna. Maaf Pak, mau nanya lagi terkait ini kan registrasi data induk anak saya ini kan diterimanya tanggal 6 April sampai 13 April. Kemarin anak saya bilang ada verifikasi ijazah yang harus harus ada ijazah yang diverifikasi. Itu gimana ya Pak teknisnya? Sedangkan registrasi data induknya yang di sana di sekolahnya itu yang maksudnya SBMPP-nya itu tanggal 6 April sampai 13 April gitu Pak. Jadi mekanismenya gimana tuh Pak untuk ijazahnya yang diverifikasi? Maksudnya ijazah diverifikasi dari pihak sekolahnya atau dari pihak kampusnya atau bagaimana itu Pak? Saya kurang paham nih maksudnya. Ngapunten. Bu Ratna, tadi putranya di mana Bu? Penerimanya? Di Polimedia Jakarta. Polimedia nih ya? Oke, siap. Yeah. Gini aja Bu, yang tadi persyaratan apa saja yang PDF tadi, itu bisa diupload biar nanti ditelaah oleh tim kami. Maksudnya ijazah itu ijazah SMP atau ijazah apa? Karena kalau SMA kan belum. Oh, baik kalau gitu terima kasih Pak. Nanti putrinya mohon diarahkan ke Pak Barok ya. Kebetulan yang Politeknik Media itu kan hanya satu anak putri panjenengan. Sehingga nanti rumahnya apa ditelaah bareng. Terus nanti kalau umpama masih gadok ya kita akan komunikasi ke pihak Politekniknya. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Baik Ibu, sama-sama. Baik Bapak Ibu, jika memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, untuk link absensi maupun informasi daftar ulang masih tertera di kolom chat, termasuk juga link grup WA. Nanti Bapak Ibu atau anak-anak bisa masuk di sana agar komunikasi kita lebih efektif. Monggo kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, anak-anak kelas 12, silahkan menyimak atau mencermati berkas atau persyaratan daftar ulangnya dengan baik. Jika nanti ada hal-hal yang belum jelas bisa dikomunikasikan di dalam grup itu di grup tersebut. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Bapak Ibu dan anak-anak jangan lupa nggih menyalin di kolom chat untuk gabung ke link grup khusus ini 91 anak, bisa orang tua gabung juga anak-anak, dan jangan lupa juga menyalin link daftar informasi daftar ulang. Itu di situ bisa di-copy nanti sehingga nanti nggak ada yang terlewat. Nggih, sehingga pastikan sudah ngopi dulu, gabung dulu baru keluar dari Gimit ini. Nggih, matur suwun.